الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita segala nikmatnya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sampai kepada nikmat dan iman dan Islam. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kalau kalian sebagai hambaku mencoba menghitung nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, kalian enggak akan bisa menghitung, oleh karena saking banyaknya nikmat yang kita terima. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan ucapan mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur dengan perbuatan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua di sini adalah orang yang sentiasa diberikan oleh Allah nikmatnya, dan orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan keberkahan di dalam hidup ini dan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini mungkin pertama kali yang berjumpa Bapak Ibu. Memang dari jadual yang ambo timo di Masjid Nurul Musallin ko pernah sekali jadi khatib. Kemudian ada beberapa kali jadwal santapan rohani Ramadan. Cuman topik pulau di tahun puatang ambo ada kegiatan ketika jadwal di Masjid Iko, sehingga ambo tak bisa hadir. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah akhirnya berikan juga kesempatan bertemu Bapak Ibu di Masjid Nurul Musallin. Ambo sendiri Bapak Ibu, di pertama kali perlu ambo sampai ambo sendiri dari Bangkinang. Jadi tadi dari Bangkinang jam 6 sampai di Siko jam 6.30. Jadi alhamdulillah cuaca pun tadi alhamdulillah di Bangkinang sore tadi ada hujan, tapi kalau lah sore lah melewati jam 4 tadi alhamdulillah berhenti hujan tu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini
Ambo ingin bawakan satu kajian, yang kajian itu sebenarnya berhubungan dengan cuaca itu sendiri. Apa cuaca kita saat ini kita ketahui bersama. Tentu cuacanya adalah cuaca hujan. Maka malam itu cuba ambo mempelajari tentang masalah hujan ini, berhubungan dengan akidahnya bagaimana, berhubungan dengan adab-adab ketika hujan itu bagaimana, perlu kita pahami nantinya. Dan begitu juga permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hujan. Pertama, Bapak Ibu dirahmati Allah, perlu kita ketahui, karena kan hampir 2 bulan ini, dari bulan Desember kemarin sampai Januari ini pun masih musim hujan. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana tentang apa sebenarnya hujan, bagaimana sebenarnya adab ketika hujan, maka kita rugi. Walaupun sepertinya tidak lama lagi musim hujan ini akan pergi, tapi setidaknya ini memberikan gambaran pemahaman kepada kita tentang masalah hujan. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, hujan itu adalah rahmat Allah. Hujan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya. Jadi kalau Allah menurunkan hujan, berarti Allah menurunkan kasih sayangnya kepada makhluk-makhluknya. Siapa makhluk yang dimaksud? Tentunya bukan hanya kita sebagai manusia saja. Hewan juga termasuk di situ, termasuk juga tumbuh-tumbuhan. Kalau kita sebagai manusia jelas, kalau tidak ada air, tidak akan ada kehidupan itu. Tidak ada air, tidak akan bisa kita hidup. Bahkan kalau kita lagi lapar dan lagi haus, dihadapkan dengan dua hal ini, mesti kita selesaikan dulu haus. Itulah pentingnya kita butuh kepada air. Nah, apa hubungannya dengan hujan? Kalau seandainya cuacanya panas terus, tentu air-air yang di muka bumi ini tentu dihisap oleh panas. Perlu di akhirnya kita butuh juga kepada hujan. Maka kita sebagai manusia itu tentunya kita ketahui bersama, mau tidak mau kita butuh kepada hujan. Kemudian juga hewan. Hewan juga seperti yang kita ketahui tentunya juga butuh kepada hujan. Termasuk juga tumbuh-tumbuhan Bapak Ibu. Maka kalau kita lihat, kita baca Bapak Ibu, bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan air yang bentuk sebagai kasih sayang Allah itu turunnya dari atas. Apa hikmah Allah menurunkan air itu turun dari atas? Salah satu hikmahnya adalah agar makhluk Allah, yang rendah dia, yang tinggi dia, selagi dia itu di bawah langit, maka dia akan menerima kasih sayang Allah itu. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, tumbuh-tumbuhan yang berada di atas gunung yang tinggi, tentu air kan dengan ayuk katir. Bagaimana Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atas itu? Salah satunya adalah Allah menurunkan air dari atas itu, yaitu air hujan. Nah, maka oleh sebab itu perlu kita pahami yang pertama kali itu, ketika Allah menurunkan hujan, berarti Allah menurunkan kasih sayangnya kepada makhluknya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 ayat yang ingin kami bahas di dalam kajian kita ini yang menjelaskan tentang hujan. Walaupun sebenarnya banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hujan, tapi ini 2 ayat ini berhubungan dengan permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Ayat yang pertama, apa kata Allah? Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Apa kata Allah Ta'ala? Di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaannya, engkau melihat bumi itu dalam keadaan gersang. Maka apabila kami turunkan air di atas bumi itu, maka yang tadi gersang itu menjadi subur.
Berarti Bapak Ibu, yang menjadi pelajaran bagi kita dari ayat ini, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti masalah hujan itu adalah masalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masalah hujan itu hanya Allah yang mengetahui. Masalah hujan itu hanya Allah yang menghendaki kapan dia turun, kapan dia berhenti. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh dicampuri oleh makhluknya. Maka apa yang terjadi permasalahan di sekitar kita Bapak Ibu? Masih ada di antara kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang mempercayai di sana ada yang disebut dengan pawang hujan. Nah, ini masalah nih Bapak Ibu. Ambo di daerah Ambo Bapak Ibu, Ambo menghadiri sebuah pesta. Kemudian cuaca ketika itu memang sepertinya akan hujan. Apa kata salah seorang masyarakat bakatu kepada tuan rumah, Pak, kalau seandainya apa menginginkan hujan kau nak jadi turun, cuba panggil pawang hujan. Apa guna? Menahan hujan itu agar tidak turun. Maka ketika itu ambo menangaukan di sebelah apa lagi dibuat di apa go gitu. Kemudian kebetulan bapak yang sebagai pawang hujan ini ada pula juga di situ. Ambo tengoklah apa yang dibuatnya Pak Ibu. Apa yang dibuatnya? Minta gagam leh. Ada gagam. Kemudian entah apa dibaca mantra dinyo, ditaburkan oleh dia garam itu di depan tenda itu. Tentu ambo terheran-heran apa maksud yang dibuat oleh bapak ini. Bertanya saya kepada bapak yang manggil itu. Kata dia, maksud daripada menaburkan garam itu itulah tujuannya, supaya tidak jadi turunnya hujan. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang berbuat seperti itu masalah dalam akidahnya Bapak Ibu. Orang yang meyakini dirinya sebagai pawang hujan itu tentu sudah masalah itu. Dan orang yang meyakini orang tersebut dia sebagai pawang hujan itu juga bermasalah. Kenapa? Karena kita mencampuri urusan yang itu hanya Allah yang menguasainya. Kita campurkan di situ urusan makhluknya. Padahal Allah tidak boleh sama dengan makhluknya. Urusan hujan itu adalah urusan Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu entah tahun kemarin ada juga kok le bisa menjadi pawang hujan supaya acara kok berjalan lancar kok ndak hujan doh. Itu tidak akan mau dia. Kapan dia mau? Diberikan jarak. Jadi berikan jarak entah 1 hari, entah 2 hari atau 3 hari. Ternyata apa tujuan dia disuruh diberikan jarak baru dia mau menjadi pawang hujan itu? Supaya dia punya waktu untuk mencari tahu apakah di hari yang ditentukan itu hujan atau tidak. Apalagi di zaman gini. Di HP ini kan sudah ada perkiraan cuaca itu bagaimana. Bekok jam 3 bekok hujan, jam 4 lah hujan, itu kan sudah ada, bahkan per jam itu sudah ada. Nah, ketika dia memperkirakan itu sesuai dengan apa yang dilihat di perkiraan cuaca, kalau di hari itu ternyata cuacanya tidak hujan, maka dia akan menyetujui, baik, saya setuju di hari itu sebagai pawang hujan. Tapi kalau seandainya di hari itu dia melihat misalnya cuacanya sepertinya hujan, apa dia sampaikan? Maka dia sampaikan, Pak, kalau bisa jangan dibuat hari Ahad digeser, kalau tidak hari Senin, kalau tidak hari Selasa. Tentu dia searching juga. Inyo cari tahu melalui HP perkiraan cuaca. Nah sampailah kemarin itu
habis masanya dia sebagai pawang hujan itu, yang ambo tengok itu pernah dia menjadi pawang hujan di acara besar, acara konser. Kemudian dia sudah meyakini di hari itu tidak hujan. Kemudian apa yang dia lakukan? Ketika itu dia sudah bersedia menjadi pawang hujan. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia itu tetap hujan. Ya, nama perkiraan cuaca di HP ku jangan selalu topik do Bapak Ibu. Memang ada kadang topik, tapi tidak selalu topik. Cobalah Bapak Ibu, coba aja lo besok. Tengok perkiraan cuaca jam berapa hujan. Sesuai tidak dengan keadaan di dulu. Tidak selalu tepat. Nama aja perkiraan. Sesuatu yang dikira itu terkadang itu tepat, terkadang tidak. Mungkin banyak tepatnya, mungkin banyak juga tidak tepatnya. Pada hari dia itu menyetujui bahwasanya di hari itu tidak ada hujan, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di hari itu hujan di tempat dia menjadi pawang hujan. Dia mainkanlah mantranya. Ada semacam entah condolagen model kah? Diputo-puto lah dia. Semakin banyak mantra dibuat semakin kuat turun hujan itu. Itulah Allah Taala menengokkan kepada masyarakat apa yang dia lakukan itu tidak benar, melihatkan kepada seluruh manusia ketika itu bahwasanya apa yang dia yakini sebagai dirinya itu pawang hujan itu tidak benar. Bahkan dia itu pernah dipanggil di sebuah wawancara lah, yang lebih bodoh lagi dia menyampaikan seperti ini, saya itu kalau sebagai pawang hujan itu berbicara dengan langit. La ilaha illallah. Berbicara dengan langit. Kenapa gak berbicara dengan langit sebagai manusia? Hujan, langit, hujan naik kok. Kan mungkin jadi itu sebagai manusia biasa? Tidak mungkin, mustahil. Seperti kejadian yang aku sampaikan tadi. Ada acara pesta, biasanya yang banyak itu acara bolek, acara pesta. Itu sering sekali ada orang-orang yang menawarkan jasa pawang hujan supaya di hari itu acara berjalan dengan lancar. Padahal orang yang mewakili sebagai pawang hujan itu motifnya sebenarnya hanya mencari keuntungan saja. Dia dapat dia nyepiti. Urusan hujan pada hakikatnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kekuasaan Allah. Allah yang menghendaki, Allah yang tahu kapan turun, kapan berhentinya. Maka di situ tidak ada urusan campur makhluknya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita harus meyakini bahwasanya hujan itu adalah di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini tersebut, maka di situ ketika ada orang yang meyakini bahwa dirinya sebagai pawang hujan, kita tidak akan mungkin percaya. Kenapa? Karena di situ membuat akidah kita tidak selamat. Saya buktikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini hadis qudsi. Walaupun ini tidak berhubungan dengan pawang hujan, tapi ini pengakuan seorang hamba. Kita lihat di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Hambaku itu ada yang menjadi orang yang beriman atau selamat akidahnya, ada yang menjadi kafir atau tidak selamat akidahnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, fa amma man qala, siapa yang mengatakan mutirna bi rahmatillahi wa bi rizqillahi wa bi fadlillahi, kami diberikan hujan karena rahmat Allah, karena rezeki Allah, dan karena karunia Allah. Ketika mengatakan sebab hujan itu adalah Allah yang menurunkan, maka apa kata Allah? Fahuwa mu'minun bi, maka dia itu adalah orang beriman atau selamat akidahnya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? Wa amma man qala, kemudian orang yang mengatakan mutirna binajmi kadza, kalau ada hamba saya yang mengatakan kami diturunkan hujan oleh karena bintang ini. Jadi awak menyebutkan sebab hujan itu oleh karena ada sebuah bintang.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? Fahuwa mu'minun bil kaukab kafirun bi. Maka dia tadi yang mengatakan seperti itu berarti dia tidak selamat akidahnya. Berarti Bapak Ibu menyebutkan hujan saja dengan sebab oleh karena sebuah bintang, Allah itu mengatakan akidah kita tidak selamat. Apalagi kita meyakini ada seseorang dia itu sebagai penghujan. Nah, ini lebih masalah lagi. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya dari ayat ini dan dari hadis ini kita harus mengetahui bahwasanya tidak ada yang mencampuri urusan hujan itu. Yang mengetahui kapan berhentinya, kapan turunnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua mengenai hujan. Di dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid." Apa artinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan dari langit itu air-air yang berkah, maka kami tumbuhkan pepohonan dan biji-bijian. Maka dari ayat ini Bapak Ibu, Allah mengatakan air yang diturunkan yang disebut dengan air hujan itu adalah air yang berkah. Jadi ketika turun hujan berarti Bapak Ibu Allah menurunkan keberkahan kepada kita bersama. Apa permasalahan yang terjadi ketika Allah mengatakan air yang berkah ini? Masih ada di antara kita yang mengatakan cuaca hujan itu adalah cuaca buruk. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. Kenapa masalah ketika kita mengatakan cuaca hujan itu adalah cuaca buruk? Karena sesungguhnya ketika Allah menurunkan hujan, Allah memaksudkan kepada kita itu yang diturunkannya adalah keberkahan yang berkah yang diturunkan oleh Allah. Kenapa kok kita mengatakan cuacanya adalah cuaca buruk? Ini menjadi masalah Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan cuaca itu adalah cuaca buruk, berarti kita mencela yang namanya cuaca. Padahal tadi yang diturunkan itu adalah yang berkah. Yang diturunkan oleh Allah itu adalah keberkahan. Maka tidak boleh kita mencela hujan itu. Ketika kita mencela hujan, maka di situ berarti kita mencela yang menurunkan hujan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita mencela hujan Bapak Ibu. Walaupun ada petang di salah satu masjid ambo menyampaikan juga seperti itu masalah hujan. Adalah apa-apa tu menyahut ke ambo. Buya, ambo tak lu mencela hujan dah Buya. Tapi kalau setelah motong, tentu yang ambo minta supaya hujan turun. Apa itu? Sebab kalau hujan turun, apa yang dan potong cako tentu menjadi air, kan tak ambo lokil. Jadi ketika dia meminta kalau hujan itu tidak diturunkan, apakah saya masuk juga orang mencela hujan? Maka saya katakan, ya kembali kepada niat kita. Itu kan terkait dengan rezeki kita. Kita tidak mencela hujan, tapi hanya meminta kepada Allah agar rezeki kita dijalankan, dan salah satu caranya agar hujan itu tidak turun. Tapi kan kita tidak mencelanya. Maka di situ kembali kepada hati kita Bapak Ibu. Apakah yang kita maksud itu adalah mencela hujan atau tidak mencela hujan? Kembalikan kepada hati kita. Intinya kita itu tidak boleh mencela cuaca. Karena apapun, baik itu hujan, baik itu panas ataupun hujan, keduanya itu ada hikmahnya. Panas pun ada hikmahnya. Bahkan kalau panas pun terlalu lama, kemudian air tidak ada, Allah memberikan solusi, yaitu dengan cara salat istisqa, kan seperti itu. Maka di situ Bapak Ibu dirahmati Allah, berarti baik itu cuaca panas, cuaca hujan, di situ kita tidak boleh mencela cuaca. Kenapa? Sekali lagi, ketika kita mencela cuaca, berarti kita juga mencela pencipta cuaca, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu dirahmatillah, apa kata Allah di dalam Al-Qur'an dalam ayat ini? Fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan Allah tumbuhkan dengan air hujan itu pepohonan dan biji-bijian. Berarti Bapak Ibu,
air hujan itu sifatnya menumbuhkan. Maka ada satu penelitian Bapak Ibu yang pernah hamba baca, pernah dicoba diteliti dua tumbuhan, entah bunga entah apa, yang penting dua tumbuhan. Dua tumbuhan ini diletakkan, kemudian dicoba dengan disiram dengan dua air. Tumbuhan yang pertama disiram dengan air hujan. Tumbuhan yang kedua disiram dengan air mata air atau air sumur. Setelah diteliti Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Yang lebih bagus tumbuhnya itu adalah tumbuhan yang disirami dengan air hujan. Tak pula kita mengatakan tumbuhan yang kedua ini tidak tumbuh, tumbuh juga. Tapi ketika dibandingkan di antara keduanya, tumbuhan yang disirami dengan air hujan, kemudian tumbuhan yang disirami dengan air sumur, di situ kelihatan bahwasanya tumbuhan yang disirami dengan air hujan ini lebih bagus tumbuhnya, lebih besar tumbuhnya. Kenapa tadi? Karena Allah sudah memberitakan di dalam Al-Quran, sifat daripada air hujan itu adalah menumbuhkan, membuat sesuatu itu menjadi subur. Bahkan di sini Allah mengatakan, oleh karena air hujan maka tumbuhlah pepohonan, tumbuhlah biji-bijian. Bahkan ada kemarin Bapak Ibu, ada satu nasihat yang pernah saya lihat, tapi ini percaya atau tidak Bapak Ibu, cuman maknanya bisa jadi benar. Apa permasalahannya? Mengenai katanya kalau ada pasangan yang dia itu masih belum diberikan keturunan. Jadi katanya kalau ada pasangan yang belum diberikan keturunan, misalnya dia sudah menikah lama tapi belum diberikan keturunan, katanya salah satu solusinya, ya maksudnya ini yang tidak perlu modal lah kan, salah satu solusinya adalah dengan cara mandi hujan bersama. Kalau dilihat dari maknanya bisa jadi benar. Kenapa? Karena sifat air hujan itu adalah menumbuhkan, menjadikan sesuatu itu menjadi subur. Nah itu percaya atau tidaknya mungkin bisa juga dicoba kan seperti itu. Ya, cuman kalau yang mencoba itu harus pula yakin, jangan pula di awal masa iya air hujan bisa membuat kita menjadi subur. Kalau dari awal kita sudah meyakini itu, tidak mungkin bisa tumbuhin. Tapi kalau mungkin dari awal kita ada keyakinan seperti itu, misalnya ya membuat sebab lah, meminta kepada Allah, kita membuat sebab agar diberikan keturunan. Ya cobalah mandi bersama kan, entah mungkin maksudnya di sebuah perjalanan dan lain sebagainya, pakai Honda sesama kan. Ya mungkin di situ Allah Subhanahu wa taala menakdirkan nanti Allah memberikan kesuburan kepada pasangan yang berharap dengan keturunan tersebut. Nah ini benar atau tidaknya Bapak mungkin bisa dicoba. Karena kalau secara makna itu bisa jadi benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, sifat daripada air hujan itu adalah menumbuhkan, menjadikan sesuatu yang gersang itu menjadi subur. Ama-ama le percaya kayaknya. Hah? Contoh separuh nampak le percaya, separuh nampak agak bingung, nampak nak mungkin doyai. Nah ini solusi kan, tidak ada juga modal, tidak pakai modal juga kan, hujan terus kita mandi hujan kan, tidak ada pakai modal kan. Kita coba mengambil sebab aja, ya. Karena sekali lagi maknanya itu bisa jadi benar. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat yang telah kita bahas di dalam kajian ini. Kemudian bagaimana adab ketika hujan? Nah ini perlu juga kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ada beberapa adab ketika hujan. Ya, ada beberapa adab ketika hujan. Yang pertama Bapak Ibu ketika mendung. Bagaimana adab kita ketika mendung? Maka ketika mendung salah satu adabnya adalah banyak kita meminta perlindungan kepada Allah. Jadi ketika mendung sebelum turun hujan, itu banyak kita meminta perlindungan kepada Allah. Apa maksud daripada meminta perlindungan kepada Allah? Artinya kita bertaubat di situ.
Kenapa kita diminta untuk berlindung kepada Allah ketika mendung? Karena sebuah hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika cuaca mendung, kata Aisyah, itu biasanya beliau itu agak gelisah. Di dalam rumah itu kadang dia ke depan, kadang ke belakang. Hingga akhirnya sampai wajahnya itu tidak seperti biasanya. Tentu Aisyah ketika itu terheran-heran. Apa sebenarnya yang terjadi kepada Rasul? Kok bisa ketika mendung ini berbeda dengan biasanya? Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau seperti itu ya Rasul?" Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, saya takut bahwasanya hujan yang akan diturunkan oleh Allah nantinya setelah mendung ini adalah hujan yang diturunkan kepada sebuah kaum." Jadi Bapak Ibu, Rasul itu cemas dia ketika mendung itu, dia takut kalau seandainya hujan yang diturunkan setelahnya itu ternyata adalah hujan azab, hujan yang menyebabkan azab pada suatu kaum. Kira-kira kaum apa Bapak Ibu yang diazab oleh Allah dengan hujan? Tentu adalah kaum Nabi Nuh. Maka kaum Nabi Nuh itu Bapak Ibu ini rahmatullah adalah salah satu kaum yang Allah azab mereka dengan air hujan. Yang tentunya dengan air hujan itu terjadilah banjir. Di dalam kitab tafsir Bapak Ibu yang ambo baca, itu lama hujan pada kaum Nabi Nuh itu 5 sampai 6 bulan. Membayangkanlah tuh Bapak Ibu. Awak sai 2 hari 3 hari aja hujan gak awak isau awak. Ikon dak 5 sampai 6 bulan. Kalau diperkirakan hari berarti 150 hari lebih. Begitulah lama hujan yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Nuh. Itulah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, para ulama tafsir itu mereka berbeda pendapat. Banjir yang diturunkan kepada kaum Nabi Nuh itu oleh karena saking lamanya, itu ulama tafsir berbeda pendapat apakah banjir yang terjadi pada kaum Nabi Nuh itu, banjir itu terjadi pada seluruh bumi atau hanya pada kampung yang ditinggali oleh Nabi Nuh saja. Sebagian ulama tafsir menganggap bahwasanya ketika terjadi banjir pada kaum Nabi Nuh itu semua bumi ini banjir. Maka yang selamat ketika itu hanyalah orang-orang yang mengikut Nabi Nuh. Berapa yang ikut sama dia? 80 orang saja. Lama berdakwanya Nabi Nuh itu Bapak Ibu, itu sebenarnya itu dakwah para nabi yang paling lama. 950 tahun dia berdakwah pada kaumnya. Tapi yang ikut apa? 80 orang. Apa dosa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh? Dosa yang mereka lakukan itu menyembah berhala, syirik kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada mereka. Dan hujan itu tidak berhenti-henti selama 5 sampai 6 bulan. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cemas kalau seandainya setelah mendung ini takut-takutnya hujan yang diturunkan adalah hujan azab. Maka perlu kita meminta perlindungan kepada Allah. Bahkan daerah kita kemarin dah banyak juga turun hujan Bapak Ibu. Banjir maksudnya. Di beberapa daerah di air tiris itu banyak banjir. Sampai di Pelalawan pun sekarang tak tahu kalau udah hilang air di lintas timur tak tahu dah ambur. Setahu ambo alun hilang leh. Alun hilang. Ada yang aneh satu Bapak Ibu lintas timur itu. Kemarin ambo nengok kalau tadi ada pawang hujan, di Pelalawan itu ada pula yang terbaru pawang banjir. Kalau Bapak Ibu mungkin nengok di Instagram ada sekarang yang terbaru pula pawang banjir. Apa yang dilakukan oleh pawang banjir ambo tengok di Instagram, tapi ini videonya itu kayaknya bukan lelucon, memang benar-benar bahwasanya dia diakui sebagai pawang banjir. Dibunyikannya trompet kuat-kuat
kemudian dia pegang air itu seperti ini, apa gono menyuwo ayu apa, tapi sampai kini nampaknya awak banjir itu tetap ada. Ya, artinya Bapak Ibu, awak diturunkan oleh Allah air hujan, misalnya air hujan yang menyebabkan banjir. Di situ awak panggil pula sesuatu yang itu menandingi Allah, tentu Allah lebih marah nanti. Nah, ini yang kita takutkan. Tentunya maka oleh sebab itu ketika terjadi mendung, yang mesti kita lakukan adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita percepat pembahasan kita. Kemudian apa adab selanjutnya? Adab selanjutnya adalah ketika turun hujan mesti kita berdoa. Maka doa ini mungkin Bapak Ibu juga selalu membacanya, Allahumma sayyiban nafi'an. Apa artinya? Kita meminta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan yang bermanfaat. Ketika kita meminta kepada Allah hujan bermanfaat, berarti kita tidak menginginkan hujan yang diturunkan oleh Allah adalah hujan azab. Kemudian apa selanjutnya? Yang ketiga, adab ketika hujan itu adalah, kalau tadi berdoa secara khusus untuk hujan menjadi bermanfaat, yang ketiga adalah memperbanyak doa secara umum. Jadi doa apapun Bapak Ibu bisa kita perbanyak, karena Rasulullah mengatakan salah satu doa yang tidak tertolak adalah doa yang disampaikan ketika hujan. Maka doa untuk anak awak, doa untuk keluarga awak, doa untuk masyarakat awak, sampai hendaklah mulai awak pilpres kan, doa agar diberikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk kita adalah pemimpin yang terbaik. Maka perbanyak doa, ya, perbanyak doa. Doa apapun lah secara umum yang terbaik sampaikan kepada Allah ketika hujan. Kenapa? Karena sesungguhnya doa yang disampaikan ketika hujan itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apa adab ketika hujan? Adab ketika hujan selanjutnya adalah mengambil keberkahan dari hujan. Maka Rasulullah SAW pernah mengajarkan bagaimana cara mengambil keberkahan dari hujan. Rasulullah pernah mengambil sedikit dari air hujan. Jadi tidak mandi hujan, diambil sedikit dari air hujan itu, kemudian dibasahi sedikit kepada bajunya, atau boleh juga ke rambut kita. Nah, itu adalah salah satu cara kita mengambil keberkahan dari air hujan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, dan memperbuat itu ketika itu ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa engkau membuat seperti itu? Kemudian Rasul mengatakan bahwasanya air yang diturunkan ini adalah air pertama kali yang diturunkan oleh Allah. Artinya Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada sahabat bahwasanya air yang diturunkan ini adalah air yang berkah. Maka mesti kita mengambil keberkahan dari air hujan. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, apa adab ketika hujan? Sudah kita sampaikan tadi, tidak boleh kita mencela hujan. Jadi jangan sampai kita mencela ketika turun hujan. Misalnya kita ingin ikut sebuah acara, kemudian hujan, hujan juga. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah menurunkan sesuatu yang berkah. Bahkan dalam lisan pun kita menyampaikannya, setidaknya jangan sampai kita mengatakan cuaca yang buruk. Ya, misalnya kita mengatakan cuaca tidak mendukung acara ini, itu kan lebih sopan. Karena banyak Bapak Ibu, terkadang kita dalam masalah lisan ini terkadang salah dalam menyampaikan, bahkan fatal. Maka oleh sebab itu mesti kita jaga adab kita ketika hujan. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengenai pembahasan kita mengenai hujan ini. Walaupun pembahasan ini singkat, tapi setidaknya memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita melihat hujan itu, kemudian bagaimana adab kita ketika hujan, kemudian juga terkait tadi dengan masalah akidah yang berhubungan dengan hujan. Mudah-mudahan sekali lagi ini memberikan pemahaman kepada kita tentang masalah hujan. Sebelum tutup, ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau lagi oleh saudara? Allah ya. Alhamdulillah. Dari pembahasan awak ringan juga. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat baik bagi diri kami maupun Bapak Ibu hadirin sekalian. Terakhir kami tutup dengan membaca kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.